Halo semuanya, selamat pagi. Pada video nomor 85, saya sudah menjelaskan mengenai state management qubit. Oleh karena itu, pada video kali ini saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana caranya melakukan testing terhadap qubit kita. Pertama kali kita ke PubSpec YAML dulu. Kita tambahkan dulu ya qubit. Kita tambahkan juga qubit test. Kita save. Kalau sudah, kita klik kanan di sini, kita buat qubit ya. Namanya counter qubit. Kita pakai yang sederhana dulu ya, biar nggak bingung. Di sini kita nggak akan pakai si counter state, jadi kita state-nya itu langsung integer. Jadi sini saya delete aja ya. Lalu di bawahnya saya buat satu buah fungsi increment. Dia minta value. Yang dilakukan adalah dia emit kalau misalnya si state-nya itu tidak sama dengan null, berarti saya akan membalikan state saat ini saya tambahkan dengan value-nya. Karena state-nya itu integer ya, tipenya. Kalau misalnya enggak, berarti ini state-nya itu null. Kalau state-nya null, saya akan kembalikan nilai 0. Ini kita hilangkan aja. Save ya. Nah, sekarang kita ke tes. Nah, di tes ini, saya hapus dulu ininya. Lalu di sini saya rename. Namanya bukan widget test, tapi counter qubit test. Nggak harus sama sih namanya. Cuman ini biar nggak bingung aja bahwa ini tes untuk counter qubit. Lalu kita buat grup testing. Kita beri nama counter qubit test. Bagi yang bingung grup ini apa, itu bisa lihat di video saya yang mengenai unit testing ya. Nanti akan saya berikan YouTube card-nya di atas. Lalu di sini kita tinggal pasang yang namanya qubit test. Nah ini. Deskripsi. Deskripsi yang pertama itu misalnya saya tes untuk inisialnya aja. Build-nya itu saya akan membuat counter qubit. Jadi build ini adalah perintah untuk membuat qubitnya. Dia asinkronus, jadi harus pakai async. Koma, expect, yang kita harapkan, karena pertama kali null, maka dia tidak akan mengeluarkan apa-apa. Makanya di sini hasil emitnya itu saya kasih kosong. Shift Alt F, save, kita jalankan ya. Berhasil ya initial testnya. Sekarang saya akan buat lagi testing. Ini untuk ngecek si increment. Untuk yang pertama kali. Berarti di sini saya tambahkan aksinya. Act. Ini tipenya counter qubit. Qubit titik increment. Saya kasih besarnya 1. Ini juga async. Shift Alt F. Expect-nya yang pertama kali itu karena null ketika dibuat si counter qubitnya jadi nggak keluar apa-apa. Lalu kedua kali ketika dimasukkan 1 di increment 1 harusnya kan dia jadi 0 ya. Karena kita di sini sudah tulis kalau state-nya itu null maka keluarnya 0. Jadi di sini yang akan kita expect atau kita harapkan adalah 0 keluarnya. Kita save, kita jalankan. Berhasil ya. Increment test for the first time. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini untuk nyoba increment test yang lainnya. Berarti di sini saya pasang X lagi.
counter qubit. Ini juga async. Di sini saya qubit titik increment. Pertama kali saya tambahkan 1, dia nanti jadi 0 ya. Terus saya qubit lagi titik increment, saya tambahkan 2. Nah, sekarang jadinya 2 ya. Karena pas pertama kali kita buat counter qubit itu 0. Terus kedua kali kita increment 1 itu jadi 0. Karena dia awalnya dari 0. Lalu sudah 0, kita increment lagi 2. Berarti nanti jadi 2. Jadi di sini yang kita expect adalah yang pertama kali itu 0, berarti kita nggak tulis apa-apa. Lalu yang kedua kali itu jadi 0. Lalu yang ketiga kali itu dia berubah jadi 2. Jadi seperti ini. Yang akan di-emit itu adalah 0 dan 2. Kita save. Kita jalankan lagi. Oh, salah. Yang di sini. Nah, berhasil ya. Jadinya initial testnya berhasil, increment test for the first time-nya berhasil, dan increment testnya berhasil. Nah, yang terakhir saya ingin mengingatkan pada kalian kembali bahwa sama seperti blok, di qubit itu kalau misalnya yang di-emit itu state-nya tidak ada perubahan, maka itu nggak akan dianggap. Untuk lebih jelasnya, saya akan tunjukkan pada kalian. Di sini, Shift Alt F, saya berikan namanya doing nothing. Jadi di sini setelah qubitnya di increment 2, saya qubit titik increment 0. Nah, kalau di increment 0 itu kan berarti tidak melakukan apa-apa ya. Lalu saya berikan lagi qubit titik increment, saya tambahkan 3. Nah, nanti hasil yang diharapkan, di-expect di sini, itu bukan 0, 2, 2, 3. Bukan begini. Kan ini harusnya begini ya, kalau dalam logika kita ya, pertama kan jadi 0. Terus kita tambahkan 2 jadi 2. Lalu ditambah 0 ya jadi 2. Lalu ditambahkan 3 jadi 5, begini ya. Nah, hasilnya tuh bukan seperti itu. Kita coba ya. Kita jalankan. Salah ya. Karena yang dihasilkan itu bukan 0225, tapi 025. Jadi kalau tidak ada perubahan pada state yang di-emit oleh si qubit, maka itu nggak akan dianggap. Jadi yang dikeluarkan itu 0, 2, lalu nggak ngeluarin apa-apa, terus yang berikutnya baru ngeluarin 5. Jadi harusnya di sini itu 0, 2, 5. Kita coba lagi, save, kita jalankan. Sudah betul ya? Oke, jadi seperti ini caranya kita melakukan testing pada qubit kita. Ini akan sangat berguna jika kalian bekerja dengan tim. Jadinya ada tim yang mengerjakan UI dan kalian yang mengerjakan si qubit-nya atau state management-nya. Nah, kalian bisa lakukan tes tanpa mengandalkan si UI-nya. Atau jika kalian sedang meng-hire seorang desainer dan desain dari UI-nya belum jadi, kalian sudah mulai coding, kalian juga bisa tes qubit-nya kalian dengan ini, memastikan bahwa qubit-nya kalian itu sudah berjalan dengan baik. Begitu pula dengan blok. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.